Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres-beres sendiri. Apa kabar ibu bapak sekalian? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maaf ini kalau saya naik langsung, kasihan pembawa acara sudah turun naik berkali-kali ya. Apa yang bisa kita ringankan, kita ringankan. Pak Juju terima kasih. Terakhir ketemu di mana? Di Beijing ya, berapa tahun yang lalu? Tahun 2000, Bapak dulu masih remaja ya. Kawan-kawan sekalian, kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan ya, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Jawabannya seperti ini. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, jadi orang yang banyak masalah tuh ciri-ciri bakal mulia kalau benar menyikapinya. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Tahu dari mana saudara? Ha? Pasti tukang nonton infotainment ya. Rekan-rekan sekalian, dah ngaji dulu ya. Merekam boleh, motret belakangan. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang baik, kita bahas ilmu yang sederhana saja ya. Ini ilmu silaturahim, halal bihalal. Sebetulnya masalah silaturahim bukan masalah salaman. Karena ada yang salaman juga jadi sakit hati, salam tempel namanya. Jadi yang namanya silaturahim itu kuncinya adalah kebersihan hati. Kalau orang hatinya bersih, dia akan nyaman dengan dirinya sendiri, orang lain juga akan nyaman dekat dengan dia. Tapi kalau orang hatinya berpenyakit, sombong, ria, takabur, dia tidak akan nyaman dengan dirinya dan orang-orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengan dirinya. Jadi kunci silaturahim itu sederhananya cuma satu, yaitu qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Sayangnya, ya enggak apa-apa anak kecil ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Sayangnya kita tuh kurang waktu dan perhatian tentang hati kita, benar? Kita tidak ingat hati kita kecuali lagi sakit hati, jatuh hati, patah hati. Padahal yang penting dalam hidup ini adalah, halo?
Aduh, ini pada sibuk mau apa nih? Ayo. Yang paling penting adalah membersihkan hati. Dengar ibu bapak, hati dibagi 3. Satu namanya qalbun mayit. Apa? Hati yang mati. Orang yang hatinya mati, baik buruk bukan ditentukan oleh nurani, baik buruk ditentukan oleh nafsu. Makanya orang-orang yang hatinya mati, pikirannya cuma satu, memuaskan nafsu. Dan nafsu itu tidak suka kepada kebenaran. Orang yang hatinya mati, hidupnya cuma satu pekerjaannya, memuaskan nafsu. Pernah dengar di Indonesia ada ibu-ibu yang menggunting lidah anaknya sendiri? Dia sudah tidak punya hati, makanya tersinggung, marah, gunting. 2, qalbun marid, orang yang hatinya berpenyakit. Apa cirinya? Orang yang hatinya berpenyakit, cirinya tidak pernah tenang dalam hidupnya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak hidupnya tidak tenang, cirinya apa nih? Berpenyakit, gelisah, galau, takut, bingung, cemas. Dalam teori pidato, setiap ada yang bergerak pasti jadi pusat perhatian. Makanya saya percuma melanjutkan karena semua lagi lihat yang jalan-jalan barusan. Udah bang, duduk ya. Cep. Teruskan. Ini saya sambil berdiri sambil duduk. Begini. Ya enakan beginilah. Nggak enak, begini aja ya. Hati yang berpenyakit, makin banyak penyakit hatinya makin tidak enak. Mau harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, kalau hati berpenyakit pasti selalu resah dan gelisah. Tidak bisa diobati kecuali tahu ilmunya. Yang ketiga namanya qalbun salim. Inilah orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang paling tenang, orang-orang yang paling nyaman. Walaupun gaji sedikit, hati tetap kaya, qalbun salim. Walaupun rumah sempit, hati tetap lapang, qalbun salim. Walaupun penampilan kurang cakep tapi hati indah, kalau qalbun salim. Mau bahagia? Mau mulia? Mau selamat? Mau masuk surga? Kuncinya adalah qalbun salim. Nah, pengen tahu? Sekarang kita bahas dulu tentang qalbun marid, hati yang berpenyakit. Bedanya hati penyakit dengan badan sakit. Kalau hati berpenyakit, kalau badan sakit, dia ngaku saya sakit, saya ingin diobati. Kalau hati berpenyakit tidak mau ngaku, merasa sehat, tidak mau diobati. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang baik, kita harus kenali penyakit-penyakit hati, ya. Nama penyakit hatinya Shimuntaki. Apa? Apa? Shimuntaki. Pokoknya belum pernah lah dengar penyakit ini. Shi-nya syirik, munnya munafik, Shimuntak. Taknya takabur, U-nya ujub. Ini namanya juga ngarang hadirin ya. Shimuntaki, cidun. Apa cidun? Cinta dunia. Satu-satu ya. Ada yang hidupnya gelisah di sini? Nah, penyebab utamanya
pasti orang yang gelisah itu hatinya dipenuhi oleh selain Allah. Ada yang dipenuhi oleh uang, pagi, siang, malam pikirannya uang. Ada yang harta, ada yang kedudukan, ada yang jabatan, itu gelisah. Termasuk yang jatuh cinta, pasti gelisah. Kau tahu kelihatan dari wajahnya, Pak, ya. Orang yang jatuh cinta nanti hatinya bakal dipenuhi oleh yang dicintainya. Dan ini memenuhi hati, siang malam memikirkan dia, ingin dekat dengan dia, takut jauh dari dia, ingin selalu bersamanya. Dan inilah sumber penderitaan. Benar? Saya lihat dari wajahnya, wajah-wajah pengakuan. Kalau ingin bersih dari penyakit ini, rumusnya adalah la ilaha illallah. Silakan. Sekali lagi, la ilaha illallah. Ini obat paling penting untuk hidup bahagia, obat paling penting untuk hidup mulia, obat yang paling penting untuk selamat dunia akhirat. Apa? La ilaha illallah. Silakan. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Siapakah yang disebut ilah? Yang disebut ilah itu adalah sesuatu yang terus-menerus mencuri pikiran dan hati kita siang dan malam, sehingga penuh hati ini ingat kepada Dia. Kita ingin dekat dengannya, kita mau berkorban untuknya, kita takut jauh darinya, kita merasa mulia bersamanya. Nah, kalau nya-nya ini selain Allah, itulah sumber ketidakbahagiaan hidup kita. Jelas? Ada yang ingat ke uang, kedudukan, jabatan. Ada yang nafsu di sininya tuh, nafsu aja siang malam tuh. Ada yang ini udah nikah belum? Ada yang belum nikah? Ada yang sudah nikah? Dua-duanya ada. Ya, Bapak sudah ya? Oh. Tadi saya dengar pengakuannya sederhana. Bu, Pak, bagi wanita yang sudah nikah atau yang belum, biasanya ada lelaki, suami yang mendominasi hatinya. Itu bikin capek, benar? Harusnya bagaimana? Nih, kalau ingin bahagia, ya, mau diberitahu rahasianya? Sekarang apa yang biasa dalam pikiran kita? Sebut, apa yang mendominasi? Selain Allah biasanya yang kepikir apa? Jawab, rezeki. Ada yang suka mikirin rezeki? Nih rumusnya, la tiadakan. Ini rumus supaya tenang. La tiada, tiada pencipta selain Allah. Mulai sekarang kita harus lihat, oh, ini semua ciptaan Allah. Yang besar ciptaan Allah, yang kecil ciptaan Allah. Indonesia ciptaan Allah, Malaysia ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Adakah ciptaan Allah yang jelek? Adakah ciptaan Allah yang gagal? Jawab. Adakah ciptaan Allah yang cacat? Tidak ada, semua ciptaan Allah pasti baik. Akibatnya melihat diri sendiri tidak minder. Oh, saya ciptaan Allah. Kata orang lain, hidung saya pesek, tidak apa-apa. Pesek-pesek juga ciptaan Allah. Benar?
Wah, kamu mah nggak akan ada jodohnya, kamu mah wajahnya kurang cakep, biarin. Kurang cakep juga bikinan Allah. Tidak pernah takut menghadapi hidup. Saya bikinan Allah, saudara bikinan Allah. Pernah ada seorang yang kakinya lumpuh, cacat, bengkok, namanya Kang Ato. Tok, rajin ke pesantren. Tok, kenapa rajin ke pesantren? Saya ini lumpuh, nggak bisa jalan. Kalau saya kurang ilmu, di dunia saya sengsara, di akhirat saya celaka. Ilmu itu pupuk iman. Orang kurang ilmu pasti kurang iman. Ilmu itu pupuk iman. Makin banyak ilmu, iman kuat. Saya datang ke pesantren supaya kuat. Di rumah sama siapa? Dengan emak umur berapa? 70 tahun. Toh, kalau emak meninggal, siapa yang ngurus Ato? Allah. Saya ini bukan bikinan emak. Saya ini ciptaan Allah. Biar tubuh saya begini, Allah yang bikin. Emak akan ada waktunya meninggal, enggak ada. Tapi Allah selalu ada. Allah enggak mungkin nyanyiakan saya. Tok, punya cita-cita enggak? Punya, pengen apa? Pengen punya anak. Punya anak kan harus punya istri. Iya dong, saya juga ngerti. Terus bagaimana cari istrinya? Kan ada Allah. Semua lelaki ciptaan Allah, semua perempuan ciptaan Allah. Allah yang ngejodoh-jodohkan, Allah yang ngebulak-balik hati. Biar saya begini, nggak bisa jalan, nggak bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan untuk saya. Sekarang ibunya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal ibunya santri akhwat Kustinah namanya. Saya siap nikah dengan Kang Ato. Benar? Benar. Orang tua setuju? Setuju. Nikah sah. Setahun kemudian lahir anak pertama. Udah nggak usah dipikirin, pokoknya mau punya anak. Ketika anaknya umur 3 tahun, barulah ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya dan anaknya. Kira-kira Desember beberapa tahun yang lalu atau nelpon, doakan ada apa toh? Doakan istri saya. Kenapa istrinya? Istri saya hamil 7, suaminya meninggal. Makasih. Nah ini ya kursi, lihat. Mau ikut di sini? Alhamdulillah, begini lebih enak ya. Teruskan. Suaminya meninggal, tetangganya datang. Oh kasihan ibu, anak banyak, gaji kecil, suami meninggal. Tetangga sedih, si ibunya tenang. Memangnya kenapa? Gimana anak ibu rezekinya? Oh bu, kata si ibu yang suaminya meninggal, suami saya nggak lama kirim ke Indonesia, betul? Sini nunggu lagi sebulan. Yang di Indonesia, alhamdulillah, belum selesai, tidak lama megangnya. Nih buat bayar ini, nih buat cicilan, betul? Tunggu lagi sebulan, betul? Biasa aja lah, jangan merasa memiliki terhadap dunia ini ya. Dunia cuma titipan, betul? Nikmati, jadi tua itu dinikmati. Apa? Jadi tua itu dinikmati. Jangan takut tua, terserah Allah.
Nikmati, nanti tumbuh uban, wajah mulai keriput. Nikmati, jangan capek, ingin muda terus tuh capek hadirin. Yang paling sengsara yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan, yang ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian, jadi kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman, jadi panu ya. Nikmati ya, ini tubuh milik Allah, benar? Kadang Allah ngasih sakit, kadang Allah, semuanya itu pasti ada kebaikan. Tidak ada yang menciptakan selain, tidak ada yang memiliki selain, yakin? Dan tidak ada yang mengurus kita selain Allah. Kita mah mandi juga enggak beres. Padahal setiap saat ini keperluan tubuh kita ini luar biasa. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Tuh, ada yang belum, ada yang sudah. Sudah makan belum? Lelaki mah wajah menderita ini nih. Saya tidak nanya makan siang, Om. Sudah makan belum? Sudah, berarti panitia tidak usah dibagikan ya. Lihat waktu kita makan pagi, berapa langkah kita menuju rezeki kita. Berapa puluh ribu langkah rezeki menuju kita. Beras, ikan dari laut, garam, sayuran, ngumpul. Mana yang lebih hebat? Kita ngejar rezeki, rezeki ngejar kita. Jawab. Jawab. Iya, makanya harus yakin. Wah, ada apa lagi nih? Oh, sedekah nih. Harus sekarang, Om. Bah, nanti saya kasih aba-aba ya. Kalau sekarang berarti jadi pusat perhatian lagi. Tahan. Kecuali tidak diangkat, kalau mau sedekah boleh. Sebab kalau ada yang berdiri jalan-jalan cenderung jadi pusat perhatian ya. Izinkan saya selesaikan jauh-jauh nih dari Jakarta ke sini. Tuh, jadi lupa lagi. Sampai di mana? Allah yang menciptakan kita, Allah tanggung jawab rezeki kita. Contoh paru-paru nih, kita kan nggak tahu punya paru-paru ya. Pernah lihat paru-paru sendiri? Enggak. Perlu udara, Allah cukupi tidak? Cukup. Nafas gratis, Allah cukupi. Nih, tubuh ini 70% itu air. Kita perlu air. Kita nggak pernah tahu di mana mata air. Tiap hari minum, tuh datang rezekinya. Pernah datang ke mata air? Tidak tahu siapa yang ngambil. Dari bayi, dari janin sampai mati, pasti rezeki itu ada. Ingat waktu di perut ibu dulu enggak? Enggak. Waduh, enggak mungkin ingat, belum jadi otaknya. Dulu di perut ibu rezeki ada? Ada tidak? Mana yang ngedeketin rezeki, ngedeketin janin, janin ngejar rezeki? Langsung ibu makan pete, jengkol, dorok-dok, cireng, bandros, diolah sedemikian rupa, masuk ke diri kita. Udah beres, benar? Padahal ibu lagi ngidam rujak, pecel, yang pedas-pedas, untung gak nyampe ke kita ya. Coba kalau rujak sampai ke kita, bisa kejang kita di dalam perut. Jengkol, tahu jengkol?
Untung diurus oleh Allah, tidak bersisa pada diri kita. Coba Pak, kalau sisa jengkol di sini satu, beres. Allah ngejamin kita, benar? Brol ke dunia, jadi bayi. Bayi manusia itu primata paling lemah. 11 bulan kita telentang. Monyet lahir langsung jalan. Coba kuda, saudara sudah lihat kuda melahirkan sambil berdiri gini, jeleg, balik beku, jalan dia. Makanya kalau ada yang nyebut, monyet, ingat dia lebih cepat jalan daripada kita. Kita berbaring, nggak jelas. Rezeki ada, rezeki cukup. Jawab hadirin. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Cukup, jadi besar, jadi tulang. Ada yang ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi? Ayo jawab. Hah? Oh di Johor gitu? Sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Bayi di sini, sapi di mana, tetap aja datang air susunya masuk ke bayi, jadilah besar. Betul? Makanya jangan takut tidak punya rezeki. Takutlah tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Itu yang bahaya. Kita itu ada rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Semua ini yang kecil-kecil ini anak ibu, Bu, udah ada rezekinya. Coba nanti kalau ibu meninggal ya. Nanti maksudnya suatu saat tetap aja ada rezekinya, betul? Makanya teman-teman, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Itu yang penting. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya kejujuran dalam menjemput rezeki. Semua udah ada rezekinya. Ada yang drum, ada yang ember, ada yang gayung, ada yang emuk, ada yang cangkir, ada yang seloki, ada tutup salep ukurannya. Gak apa-apa, ada rezekinya semuanya ya. Jujur kerjanya ya. Kalau enggak jujur, rezekinya tetap dapat, tapi robah jadi haram. Pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menitipkan seekor kuda, tolong jaga. Lalu beliau masuk ke rumah, ngambil uang 3 dirham sebagai imbalan. Tahu-tahu kabur pemuda itu mencuri tali. Udah 3 dirham nih. Pas dicari ke toko jualan tali kuda, Pak, ini tali kuda punya saya. Oh, tidak tahu saya. Tadi ada orang jual ke sini. Berapa dia jual? 3 dirham. Artinya, kata Imam Ali, hampir saja dia dapat rezeki tidak 3 dirham dalam keadaan berkah. Tapi dia tidak sabar. Dia mencuri tetap saja 3 dirham dalam keadaan haram. Jelas? Jangan pakai licik. Kita tidak disuruh mencari rezeki. Kita itu disuruh menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada. Tapi tenang saja ya. Hanya terguling.
Tuh sayanya nggak apa-apa ya. Yang penting yang di gambarnya itu hadirin. Alhamdulillah baik-baik aja. Baik. Sudah habis belum waktunya? Nah, cara menjawab itu tidak boleh emosional begitu, biasa aja. Belum salah sendiri kenapa telat ya. Lain kali panitia tank jam 11 tank mulai ya. Saya diminta ceramah tank jam 11. Habis-habisan saya ngejar ke sini itu. Karena kalau di pesantren telat sejam, telat semenit sama, yaitu telat. Aib telat itu ya. Panitia dengerin ya. Makanya saya tadi mau naik aja ke sini. Suka lupa lagi saya ceramah apa tadi hadirin. Pak Jojo sampai di mana? Rezeki susu. Oh, jemput. Semua sudah ada rezekinya? Emang saudara lagi di sini sekarang rezekinya, makanya pada ke sini ya. Yang penting halal barokah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Karena rezeki itu ternikmati atau tidak bukan karena ada dan tiada, syukur atau tidak. Banyak orang yang sengsara bukan karena tidak ada rezekinya, tapi tidak ada syukurnya. Kurang aja. Benar? Padahal mah kalau mau syukur pasti nambah. Gaji dinaikin berapa aja pasti kurang terus. Karena kita keinginannya yang banyak tuh. Betul kan? Gelas isinya setengah, kata orang yang ahli syukur, alhamdulillah masih ada setengahnya. Kata yang kurang syukur, cuman setengah. Airnya sama, yang satu menderita, yang satu bahagia. Sama. Siapa yang bekal menderita di sini? Yang kurang syukur. Rezeki bisa jadi sama, tapi yang syukur akan bahagia. Mau tahu rahasia syukur? Jangan sibuk mikirin yang nggak ada. Hilang dompet, syukur atau sabar? Syukur. Alhamdulillah, untung hilang dompetnya aja, nggak dengan celananya gitu. Pokoknya syukur terus. Si Kabayan beli motor baru, nyicil, pulang ke rumah, Iteng istrinya, nih saya beli motor. Si Iteng di dapur nggak mau keluar. Akhirnya Kabayan turun dari motor, Iteng lihat nih motor baru. Pas dibawa keluar, motor nggak ada. Alhamdulillah, Kabayan bersyukur. Kenapa Kabayan? Motor hilang kok alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah turun gitu. Dia mikir, coba kalau dia di atas motor kan bisa hilang sama dia. Tuh kan pusing ya. Alhamdulillah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Karena rezeki itu ada kalanya dibuka, ada kalanya ditahan, ada kalanya dikecilkan, benar? Tiba-tiba ada pengeluaran, ada kebutuhan, sing sabar. Mau tahu rahasia sabar? Ilmu puasa. Lihat orang puasa, lapar sabar, haus sabar, lemes sabar. Tahu kenapa? Karena yakin ada azan maghrib, itu rahasianya. Rahasia sabar itu segala sesuatu ada waktunya. Kalau lagi diuji terima aja.
Lagi gelap gulita malam, jangan mikirin pagi. Pagi itu ada waktunya. Kalau lagi gelap mah tahajud aja. Lagi gelap mah tobat. Lagi gelap munajat. Nanti pagi datang sendiri kok. Tapi gelapnya malam bisa jadi nikmat. Mengerti? Jangan rewel hidup ya. Sing sabar, semuanya ada waktunya. Di perut 9 bulan, kalau baru 5 bulan belum waktunya. Sing sabar 4 bulan lagi. Ada yang belum punya jodoh nih? Sing sabar ya. Aduh, gimana nanti saya keburu tua? Gak apa-apa, ada banyak seneng yang tua juga ya. Jodoh mah enggak tergantung umur. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang ngatur jodoh? Apakah Allah terhalang oleh umur kita? Jawab. Tidak. Deketin Allah aja. Nanti pada waktunya dikasih juga dikasih. Kenapa jadi pada mikir begini? Jodoh itu rahasia Allah hadirin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha al-ayah. Jodoh itu rahasia Allah. Ada yang dekat tapi enggak jadi, benar? Ada yang baru kenal jadi. Ada yang kenal 5 tahun jadinya sama orang lain. Ada yang jodoh terus pisah, terus jodoh lagi, ada ya. Apa? Kenapa ketawa begitu? Pasti nonton infotainment ya. Saya juga ngalamin itu. Saya ditakdirkan dititipi dua-duanya berpengalaman jadi istri pertama ya. Jarang ada takdir begitu, bukan? Udah Pak Juju tenang ya. Tiap orang ada takdir masing-masing. Ada yang cuman ingin aja, ada ya. Dah. Nomor berapa sekarang? Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho. Kalau diambil, ada waktunya diambil nih, biarin. Enaknya jadi anak kecil ya. Aduh, coba ibunya yang jalan-jalan begini ya, pasti diobatin ya. Teruskan. Teruskan. Harus siap, segala sesuatu ada waktunya. Dunia tuh jangan digini nih. Dunia tuh jangan megang gini. Gini aja lah. Jadi kalau diambil biarin. Jangan dimasukin ke hati ya. Karena kalau udah waktunya dia pergi dari kita, pasti pergi. Jangan sampai di hati. Pergi juga ke hamba Allah lainnya, benar? Seperti kita belanja atau bayar anak sekolah. Itu kan yang di sekolah, kepala sekolah, guru, semua juga hamba Allah. Jadi pindah dari kita ke hamba Allah lainnya gak apa-apa. Kita beli sesuatu, kita harus niat supaya yang jualannya juga dapat rezeki, benar? Jadi pindah dari kita ke dia gak apa-apa. Harus ringan. Ke dokter bayar, gak apa-apa. Dokter juga hamba Allah. Jangan megang sama dunia. Kalau megang sama dunia, dunianya tetap pergi, hatinya akan terluka. Jelas? Sing ridho. Nambah umur sing ridho ya. Gak usah gitu. Gak bisa 18 tahun seumur hidup. Makanya kepada yang sudah senior, ibu-ibu, jangan suka lihat potret waktu SMA dulu ya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu.
sekarang dipakai lagi lebih lucu. Itu masalah. Saya lihat potret teman-teman SMA ya, kok pada tua begini, padahal sama saya juga sudah tua. Masya Allah. Dah lah, jalanin aja hidup ini. Setuju? Nah, tiada penentu selain innallaha ala kulli syai'in qadir. Tiada penentu selain Allah. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Ini penting, Pak. Yang membuat kita gelisah, sengsara dan hina karena hati kita bersandar kepada makhluk. Kayak gini nih, kalau saya nyandar ke kursi ini, apa yang saya takuti? Takut kursinya diambil. Yang bersandar kepada pekerjaan takut PHK, yang bersandar kepada gaji takut kurang, yang bersandar kepada jabatan takut mutasi, yang bersandar kepada penampilan takut tua, yang bersandar kepada suami takut suaminya meninggal lagi. Tapi yang bersandar hanya kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut. Periksa hatinya. Kalau lagi gelisah, kalau lagi galau, kalau lagi bingung, periksa. Pasti di hatinya ada selain Allah yang dijadikan tumpuan harapan. Benar? Benar? Mau bahagia? Caranya adalah apapun yang menggalaukan, bungkus, serahkan kepada Allah. Itu rahasianya. Makin cepat ngebungkusnya, makin utuh ngebungkusnya, makin diserahkan ke Allah, pasti makin tenang. Makin diurus sendiri itu masalah, pasti makin galau. Padahal kita ini tidak berdaya menyelesaikan persoalan sendiri. Kita tidak disuruh menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu disuruh alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu disuruh mengembalikan ke Allah. Pak, Bu, mau tenang? Nih, jangan lama-lama. Ada yang punya anak di Indonesia enggak? Suka sedih ingat ke anak? Bungkus. Ya Allah, ini anak ciptaanmu. Saya jauh dengan anak, tapi Engkau pencipta maha dekat. Titip ya Allah anak, ampun saya masih belum bisa jadi contoh, belum bisa mendidik yang baik. Wahai yang maha melihat, wahai yang maha mengurus, tolong jaga anak saya ya Allah. Kedengeran gak oleh Allah? Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira Allah senang tidak hamba yang menyerahkan urusan ke Allah? Diurus, Pak. Mungkin anaknya nanti dikasih guru orang yang baik, anaknya akhlaknya dibuat baik, karena dipikirin tidak selesai, dizikirin yang bisa membuat jadi selesai. Fadkuruni adzkurkum. Kalau kita zikir ke Allah, Allah akan memperlakukan kita khusus. Adzkurkum. Ada yang suaminya di Indonesia bungkus. Wah, nanti suami saya titipin ke Allah, oleh Allah nanti dititipkan sama yang lain. Suudon, nggak boleh gitu.
Ya Allah, misalkan ini ada calon, ya, ini misalkan satu ikhwan diperebutkan oleh 5 akhwat. Oh, nggak enak ya. Baik, kita tukar. Misalkan akhwat, ada 5 akhwat memperebutkan satu ikhwan. Makin ingat persaingan, pasti makin stres. Sholat, ya Allah, hanya Engkau yang menentukan jodoh hambamu. Ini saya berlima kawan seasrama jatuh cinta pada orang yang sama. Aduh ya Allah, ribet. Saya jadi mual lihat teman saya. Kemarin teman saya kepleset di WC, saya bahagia ya Allah. Ampun, hati saya jadi busuk begini gara-gara cemburu bute. Bungkus, ya Allah, hanya Engkau yang menentukan siapa jodoh. Kalau ini jodoh kawan saya, tolong cabut rasa asmoro memboro di hatiku. Ambil, enggak mau saya mencintai orang yang bukan jodoh saya. Ah ampun, gak mau ya Allah. Tapi kalau memang jodoh saya, itu kawan yang berempat, suruh naksir yang lain. Jangan naksir pilihanku. Ini lebih menenangkan. Ini asli hadirin. Jelas? Halo. Jangan kelamaan mikir. Tanpa zikir pasti stres, karena kita tidak dirancang menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu dirancang ada persoalan, serahkan ke Allah, nanti Allah membimbing pikiran kita, membimbing hati kita, membimbing ikhtiar kita. Tapi dibimbing oleh Allah, itulah yang enak. Yang bikin stres itu dipikirin sendiri, diikhtiarin sendiri, nggak pernah minta tolong ke Allah, jadi stres. Benar? Benar tidak nih? Kira-kira saya banyak masalah tidak hadirin? Saya mah jarang mikirin, mending zikirin aja. Nanti ada jalannya. Anak 11. Oh, bukan main itu. Biayanya kayak apa benar? 11. Ada yang di Jerman, satu lagi di Belanda, besok masuk nih ke Malaysia satu. Ada yang wah di mana-mana, Balatak. Gimana jaganya itu anak ya? Ada Allah yang maha menjaga. Gimana rezekinya? Ini ada satu anak dulu ya, zaman saya masih selebritis lah ya. Kerjanya main PS aja sampai matanya minus 7. Kata saya nanya, Yai gimana saya ini anak saya susah diurus. Tobat, perbaiki diri. Allah melihat apa yang lakukan. Anak jadi begini karena dosa bapaknya belum jadi contoh. Tobat, tobat. Nggak usah banyak nasihat, nggak ngepek. Diri aja nggak bisa nasehatin diri sendiri, mana bisa nasehatin anak. Hanya air mata tobat yang bisa menjadi jalan anak berubah. 7 tahun yang lalu saya belajar tobat. Ampun ya Allah, saya belum jadi orang tua yang benar, kurang perhatian. Kalau ketemu juga hanya jaim, tidak tulus. Tobat. Itu anak Pak, 3 tahun yang lalu tiba-tiba dari SD masuk SMP jadi senang ke masjid. Ada di masjid aja. Kalau satu SMP, saya senang robah. Yang biasanya di warnet. Lama-lama masuk mau kelas 2, Pak boleh saya ngapalin Quran? Alhamdulillah, Bapak juga belum hafal. Alhamdulillah, dipesantrenkan 8 bulan
Selesai bu, hafal Quran 30 juz. Aduh kayak mimpi, alhamdulillah. Kakaknya nih yang juga pemain biola dan pemain taekwondo, wih ini adek bisa ngapalin Quran. Langsung ngapalin juga pesantren, setahun 2 bulan hafizah. Sekarang jadi banyak di rumah yang hafal Quran, berkah. Kalau ngandelin nasihat mah enggak bisa, ngandelin strategi juga pusing. Ngandelin Allah yang paling mudah itu, karena Allah yang membulak-balik hati. Masya Allah. Halo. Makanya jangan kebanyakan mikir, stres. Mikir dikit segera zikir. Pasti ada mikirnya, segera ke Allah kan. Nanti Allah nuntun, fadkuruni adzkurkum. Nah, sebagai penutup nih ya. Udah waktunya makan siang belum di sini? Saya sudah waktunya. Sampai bekal nasi uduk tadi ke kapal feri, saya malu ya sama teri begini hadirin. Dasar udah rezekinya teri. Bu, Pak, jadi mulai sekarang yang paling wajib supaya hati bersih adalah jangan ada ilah yang lain selain Allah. Bapak-bapak, jangan menuhankan barang, jangan juga menuhankan rokok. Ada orang ya yang dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Ada yang takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Ada yang infak atau uangnya untuk beli rokok lebih banyak daripada infak untuk Allah. Makanya lihat, para perokok itu hidupnya tidak ada yang tenang. Lihat wajah perokok mah kayak yang stres. Dan kalau saya perhatikan perokok tuh seperti yang gak jelas, sedot tiup, sedot tiup. Itu teh apa-apaan hidup kayak gitu. Akhwat, kalau nanti mau punya suami ganteng boleh, pinter boleh, banyak uang boleh, tapi lihat dia perokok atau tidak. Kalau dia perokok, batalkan itu pernikahan. Kenapa dibatalkan? Karena nasib perokok sudah tertulis di bungkus rokok. Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Mau apa punya suami kayak gitu ya enggak? Segera dari sekarang batalkan. Loh kok tepuk tangan nih? Para perokok sering lihat kiri kanan, nyari kawan. Orang yang diperbudak rokok tidak tenang. Makanya mulai sekarang kalau ingin bahagia, belajar lepas hati ini, tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung kecuali hanya ke Allah, ya. Makin kuat berharap kepada selain Allah, makin tidak bahagia. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Badan bisa ke dokter, hati ke Allah. Makan obat, obat di tangan, hati Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Saya makan obat, semoga jadi amal soleh, rezeki buat tukang obat. Bukan Engkau yang menyembuhkan obat. Gak usah ngomong gitu, nanti disangka penyakit jiwa ya. Ya Allah, hanya Engkau yang Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke dokter, ya Allah, dokter cuman bisa mengobati, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. 3 kali ke dokter enggak sembuh, enggak apa-apa, memang belum waktunya sembuh ya. Tapi dokter jadi amal soleh. Jelas? Jelas tidak nih? Di kantor
musim mutasi, tenang aja, ada takdir mah nggak akan kemana-mana. Tapi itu ada kawan saya yang suka menghina saya. Oh ya nggak apa-apalah dihina ya. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli, nggak ada yang menghina. Kita kan hina betulan. Bahaya tidak dihina orang? Bahaya tidak dihina orang? Tidak bahaya. Yang bahaya tuh menghina orang. Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad difitnah, jadi hina tidak? Tidak, biarin aja. Orang yang sebel ke kita itu kan, jangan ngomong-ngomong ya, sebab dia ada di sini nih. Orang yang sebel ke kita itu orang yang setia, ingat kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia terus melek memikirkan kita. Kita enggak punya waktu mencari kesalahan diri, dia semua waktunya mencari kesalahan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan? Besoknya dia pasti ngejelek-jelekin kita, ya kan? Sepanjang dia menjelekkan kita, pahala dia dikasih ke kita. Kalau habis pahalanya, dosa kita diangkut oleh dia. Allahu Akbar. Harusnya kita kirim bolu kepada dia atas penghargaan transfer pahalanya ini. Jangan suka diladenin ya. Yang bahaya itu kita sebel sama teman. Kalau kita sebel sama orang, jadi kita yang cilaka, jadi mikirin dia. Dia udah tidur, kita melek semalaman. Dia datang, assalamualaikum mbak, sebel banget tuh. Dia dapat pahala, kita dapat dosa. Tahu-tahu dia naik pangkat, kita naik tensi. Itulah jadi petaka. Bila hati kian dengki, tak rela teman dapat rizki, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Walau tidur tak pakai, hati tetap merasa makmur. Jaga hati, kotori. Jagalah hati, semangat. Delapan tahun tidak berkumandang lagu kebangsaan ini ya. Saudara masih setia ya, alhamdulillah. Udahlah, jangan sebel ke orang ya. Setuju? Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati diomongin orang? Mau tahu? Jawab nih, siapa yang menciptakan kita? Semua jawab, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi rizki kepada kita? Siapa yang nutupin aib dan dosa kita? Siapa yang bisa menghapus semua dosa kita? Siapa yang bisa membahagiakan diri kita? Siapa yang bisa ngasih pahala? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Nah, kalau semua karunia hanya datang dari Allah, kenapa capek-capek mikirin mulut orang? Silakan aja sampai jeding jebleh menghina, enggak ngepek men. Takdir untuk kita tidak bisa dihalangi siapapun juga, benar? Kalau Allah mau ngasih rezeki ke kita, ada yang bisa ngalangin? Jawab.
Kalau Allah menentukan jodoh, ada yang bisa menolak? Kalau Allah mau mengangkat derajat, ada yang bisa menghinakan? Apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi. Wa yuridka bi khairin fala radal li fadli. Allah menghendaki kebaikan, tak ada yang bisa menolaknya. Makanya amalan yang sangat penting, jangan berharap dari makhluk, cukup berharap dari Allah. Jangan pengen dipuji, capek. Makin pengen dipuji, makin gampang sakit hati. Ibu, kalau dandan di rumah, jangan nanya sama suami, Mas, bagaimana penampilan saya? Ini bikin pusing suami. Suami harus ngomong apa ya Pak ya? Mau ngomong cakep enggak begitu. Ngomong jelek enggak tega. Akibatnya udah deh Bu, ibu kayak kesemek, jadi enggak enak. Sudahlah, pokoknya melakukan aja yang terbaik. Setuju? Mau muji, mau nyaci, monggo, urusan masing-masing. Mau suka, mau tidak suka, monggo, urusan saudara. Kita melakukan aja yang terbaik ya. Mau dihargai atau tidak, itu mah urusan saudara. Yang penting kita lakukan supaya Allah ridho. Asal Allah ridho, udah lebih dari segala-galanya. Saya udah jujur, tapi dia enggak percaya sama saya. Ya enggak apa-apa. Kita jujur kan bukan supaya dipercaya orang. Kita jujur supaya Allah ridho ke kita. Benar? Lepas hati ini ya dari makhluk, Allah aja. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha menyaksikan, maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Tenang. Apakah mungkin ada yang tidak dilihat oleh Allah? Allah lihat semuanya? Orang enggak lihat, Allah lihat tidak? Orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Dah cukup aja. Apakah balasan dari Allah untuk kita bisa tertukar? Jawab. Apakah ada yang bisa menghalangi pemberian Allah kepada kita? Apakah Allah lupa terhadap amal yang kita lakukan? Apakah Allah bakal ngingkarin janji? Gak mungkin. Lurus-lurus aja hidup ini ya. Salat, jaga 5 waktu yang baik. Kemana tiap hari banyak sedekah, enggak akan kemana-mana. Setiap kebaikan pasti balik ke kita. Orang berbuat jelek ke kita, urusan dia. Urusan kita adalah berbuat baik. Mesti dibalas oleh Allah dalam bentuk dan waktu yang paling cocok menurut Allah. Enteng hidup ini kalau hati ini dipenuhi oleh Allah. Berat hidup ini kalau hati ini dipenuhi oleh makhluk atau duniawi. Capek. Wis ngono bae yo. Sudah segitu hadirin. Saya 2 bulan sekali di Batam. Nanti kesini ditengok, mau? 2 tahun sekali. Kita mau bangun pesantren di Batam, ada tanah yang bisa dimanfaatkan. Jadikan ladang amal teman-teman ya. Nanti berapa aja tiap dapat rezeki wakafkan ke sana. Saya cuma bagian memfasilitasi. Saya bekal mati, tapi mudah-mudahan pesantren itu ngalir pahalanya sampai kiamat nanti. Kan umur itu dibagi 2, ada umur jasad, ada umur amal. Kalau umur jasad enggak lama, tapi kalau umur amal bisa lama sampai kiamat. Makanya kalau ada uang jangan berat untuk sedekah ya. Tidak ada cara yang paling efektif melipat gandakan rezeki selain sedekah. Gelisah-gelisah sedekah. Merasa banyak dosa sedekah. Coba kalau dapat gaji potong 5%. Sedekahkan, jangan dulu diambil. Enggak miskin naik, potong 10%. Enggak jadi miskin, potong 20%. Kenapa jadi tegang begini ini?
Ini kan baru rencana hadirin. Rencana aja udah pelit gitu. 5% senyum, 10% mulai matanya larak sini lah, 20% mulai mikir. Ini rencana ya, belum dipotong. Saya nih Bu, Pak, kalau sekarang ada orang ngasih ke saya 10 miliar, tahu apa yang mau saya lakukan? 5 miliar khusus untuk akhwat semuanya, 5 miliar untuk ikhwan. Habis dong AA, saya ngelamun lagi hadirin 100 miliar sendirian. Masa ngelamun aja pelit ya? Baik, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya, bagus malah. Pernah siaran radio AA masuk ke sini enggak? Ini ada internet di sini, ada handphone Android. Coba buka MQFM 102,7 ya, MQFM setiap jam 5 pagi. Di sana streaming bisa didengar. Sekarang ceramahnya tauhid saja begini. Kalau tauhid itu enak Pak, nggak akan berantem dan bikin mantap hidup ini. Kalau orang kenal ke Allah, pasti dunia ini jadi enteng. Tapi orang nggak kenal ke Allah, pasti dunia jadi Tuhannya, kan gitu. Jam 5 pagi, di sini jam berapa? 6. Udah kerja belum? Ya diatur aja lah. AA Game TV ada di itu, di Android itu ya. Silakan di download kalau memang perlu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mau nggak sekarang kita sedekah buat itu? Mau? Saya doakan yang sodako ini. Allah lagi melihat kita tidak? Allah yang mempertemukan. Ya Allah, jadikan sodako ini benar-benar penghapus dosa, penentram jiwa, pembuka jalan keluar dari semua kesulitan yang ada. Jadikan sodako ini menjadi penghapus dosa dan aib ya Allah. Jadikan sodakoh ini menjadi jalan mustajabnya doa. Amin ya Allah. Jalan pembuka rizki, jodoh, keberkahan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Silahkan diedarkan kotak infaknya sambil baca ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, kita akan bermuhasabah. Hujan deras Allah yang menurunkan. Hujan adalah rahmat. Turun hujan adalah salah satu ciri waktu mustajab Allah berikan. Mari sejenak kita menundukkan hati kita, hadirin. Kita doakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yang menjadi jalan lahirnya kita ke dunia, ibu bapak kita. Hadirin sekalian, marilah kita kenang ibu bapak, khususnya ibu. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua, dia termasuk ahli syukur, orang yang diridhoi Allah. 9 bulan dulu kita di rahim ibu. Ibu bahagia, bapak bahagia. Walaupun mual, muntah, tetap hatinya bahagia. Berjalan berat, berbaring sulit. 9 bulan kami kepada keduanya.
Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Sayangi, jadikan sisa usianya berkah, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli sorga. Berikan kesempatan bagi kami untuk membalas kebaikannya ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi penyejuk hatinya. Tuntun agar doa kami menjadi pelapang kolbunya. Ya Allah, berikan kesempatan kami mengantarkan orang tua kami husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi majlis ini ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami, kami semua milik-Mu, ciptaan-Mu. Engkau tahu segala-galanya yang kami lakukan. Ampuni sebusuk apapun dosa yang kami perbuat ya Allah. Ampuni sekelam apapun kehidupan yang kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina ya Allah, Engkau lihat segalanya. Ampuni ya Allah yang selama ini masih kurang ibadahnya, yang masih buruk amalnya. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau ampuni dosa kami. Rabb, jadikan siapapun yang hadir ini menjadi orang yang Engkau ijabah doanya ya Karim. Engkau tahu ya Allah, betapapun kami hina, hanya Engkau yang kuasa mengampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah hadirin, doalah masing-masing. Amin. Hujan lebat adalah ciri tanda Allah mengijabah doa. Doa bisa merubah takdir hadirin. Allah maha dekat, maha mendengar. Doalah, amin ya Allah. Doalah saudaraku, pasti didengar Allah. Allah kuasa merubah takdir apapun, segalanya milik Dia. Amin ya Allah ya mujib. Allah turunkan hujan menambah keberkahan. Hujan lebat isyarat doa mustajab. Amin ya Allah ya Rabb. Bukakan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki hanya halal barokah ya Goni. Karuniakan pendamping ya Allah yang merindukannya, pendamping yang Kau ridhoi, pernikahan yang berkah, keluarga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi, sakit lahir, sakit batin. Ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Rozak. Berikan kepada kami hanya rezeki yang halal, yang berkah. Berikan kepada kami lezatnya sedekah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Alhamdulillah. Allah pasti mendengarkan, pasti. Allah juga senang dengan orang yang meminta ampunan. Saya bersyukur saat ini hujan lebat. Menurut Rasulullah, ciri-ciri Allah mencurahkan rahmat. Selamat berjuang saudaraku sekalian. Pilihan kita cuma satu, harus dekat dengan Allah. Allah akan mengurus semua urusan kita. Jaga sholat tepat pada waktu sekuatnya. Dan jaga agar perbanyak istighfar, karena yang membuat hidup kita susah adalah dosa-dosa kita sendiri. Perbanyak sodako, itulah yang melapangkan karunia Allah lainnya. Dan jangan jauh dari majelis ilmu, karena ilmu adalah pupuk iman. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih kepada para sesepuh, para panitia, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi ya. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan lahir ke dunia. Ibu seakan meregang nyawa, sudut antara hidup dan mati. Ketika kita lahir ke dunia, ibu bersimbah darah, bersimbah air mata, bersimbah keringat, sakit yang tiada tara. Tapi melihat kita lahir selamat, kita didekap, diciumi, dipeluk, seakan hilang semua derita. Ayah membanting tulang mencari nafkah lebih banyak agar kita jadi janin yang jadi bayi yang sehat. Kenanglah waktu kita bayi dulu. Siang malam ibu menjaga kita. Tidak rela satu nyamuk pun menyentuh kita. Sedang nikmat makan, tidak pernah jijik untuk membersihkan kotoran kita. Apapun dilakukan, bahkan mau menukar nyawa bila kita sakit, agar kita bisa panjang umur. Masya Allah. Kenanglah kita waktu kecil hadirin. Apapun dilakukan agar kita bisa bahagia menjadi anak yang sehat. Menjelang kita sekolah dulu, orang tua berhutang ke sana sini agar kita punya tas, agar punya sepatu, agar tidak dihina anak-anak yang lain. Semakin lama kita semakin besar. Ingat apa yang kita lakukan kita remaja dulu. Mata sering menyorot sinis kepada orang tua. Kata-kata kita sering mengiris hatinya. Sekarang orang tua makin tua. Kita tidak tahu berapa lama lagi akan berpisah dengan keduanya. Jika ajal datang menjemput ibu, menjemput bapak, jika ibu bapak kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya. Ketika orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangannya, tidak bisa mengirimkan oleh-oleh kesukaannya. Jika orang tua kita sudah diusung keluar dari kamar menuju pekuburan, itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah. Ketika orang tua kita sudah dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah sudah menimbunnya, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba.
Entah orang tua kita bahagia atau tidak melahirkan kita. Berapa banyak luka di hatinya karena kita. Hadirin, hati-hatilah. Durhaka kepada orang tua akan menjadi petaka sepanjang masa. Orang tua adalah takdir kita terlahir ke dunia. Bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada pada tubuh kita. Kitalah yang paling bertanggung jawab untuk membahagiakan keduanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Wahai yang Maha Tahu segalanya, ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah kata-kata kami yang sering menyakitinya. Ampuni kami jarang membahagiakannya dengan tulus. Ampuni ya Allah semua kezaliman kami kepada keduanya. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Sayangi, jadikan sisa usianya berkah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli sorga. Berikan kesempatan bagi kami untuk membalas kebaikannya ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi penyejuk hatinya. Tuntun agar doa kami menjadi pelapang kolbunya. Ya Allah, berikan kesempatan kami mengantarkan orang tua kami husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi majlis ini ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami. Kami semua milik-Mu, ciptaan-Mu. Engkau tahu segala-galanya yang kami lakukan. Ampuni sebusuk apapun dosa yang kami perbuat ya Allah. Ampuni sekelam apapun kehidupan yang kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina ya Allah, Engkau lihat segalanya. Ampuni ya Allah yang selama ini masih kurang ibadahnya, yang masih buruk amalnya. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau ampuni dosa kami. Rabb, jadikan siapapun yang hadir ini menjadi orang yang Engkau ijabah doanya ya Karim. Engkau tahu ya Allah, betapapun kami hina, hanya Engkau yang kuasa mengampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah hadirin, doalah masing-masing. Amin. Hujan lebat adalah ciri tanda Allah mengijabah doa. Doa bisa merubah takdir hadirin. Allah Maha dekat, Maha mendengar. Doalah. Amin ya Allah. Doalah saudaraku, pasti didengar Allah. Allah kuasa merubah takdir apapun, segalanya milik Dia. Amin ya Allah ya mujib.
Allah turunkan hujan menambah keberkahan. Hujan lebat isyarat doa mustajab. Amin ya Allah, ya Rabb. Bukakan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki hanya halal barokah ya Goni. Karuniakan pendamping ya Allah yang merindukannya, pendamping yang Kau ridhoi, pernikahan yang berkah, keluarga sakinah, titipkan keturunan yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi, sakit lahir, sakit batin. Ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Rozak. Berikan kepada kami hanya rezeki yang halal, yang berkah. Berikan kepada kami lezatnya sedekah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Allah pasti mendengarkan, pasti. Allah juga senang dengan orang yang meminta ampunan. Saya bersyukur saat ini hujan lebat. Menurut Rasulullah, ciri-ciri Allah mencurahkan rahmat. Selamat berjuang saudaraku sekalian. Pilihan kita cuma satu, harus dekat dengan Allah. Allah akan mengurus semua urusan kita. Jaga sholat tepat pada waktu sekuatnya. Dan jaga agar berbanyak istighfar, karena yang membuat hidup kita susah adalah dosa-dosa kita sendiri. Berbanyak sodako, itulah yang melapangkan karunia Allah lainnya. Dan jangan jauh dari majelis ilmu, karena ilmu adalah pupuk iman. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih kepada para sesepuh, para panitia, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi ya. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جهادنا